Gerund and infinitive. Saya akan menerangkan gerund dan infinitive sebagai tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Computer Assisted Learning Language. Perkenalkan, nama saya Fastia Yuning Tias dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Gerunds. Gerund merupakan verbal dalam kalimat bahasa Inggris yang dapat berfungsi sebagai kata benda atau noun dengan mengubahnya menjadi verb plus ing. Example gerund adalah singing, drinking, running, walking, studying, etc. Lalu, apakah semua kata kerja yang berakhiran ing itu adalah gerund? Tidak semua kata kerja dengan akhiran ing itu adalah gerund. Present participle juga memiliki rumus yang sama, yakni kata kerja plus ing. Dan yang membedakan gerund dan present participle ialah gerund berfungsi sebagai kata benda, sedangkan present participle berfungsi sebagai kata kerja verb atau kata sifat adjektif. Example 1. Walking is a good exercise. Verb ing terletak di awal kalimat sebagai kata benda, maka menunjukkan kalimat ini adalah gerund. 2. Louis and Zoe are playing basketball. Verb plus ing terletak sebagai kata kerja yang menunjukkan bahwa playing adalah present participle. 3. I heard some surprising news. Kata surprising terletak sebagai adjektif atau kata sifat, maka menunjukkan kalimat ini adalah present participle as an adjective. Gerund as a subject. Gerund sebagai subjek adalah gerund yang terletak di awal kalimat. Gerund sering digunakan sebagai subjek pada kalimat untuk membicarakan aktivitas, kebiasaan, fakta, ataupun pendapat. Gerund selalu berbentuk singular atau tunggal. Kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal, yaitu is, has, atau verb plus s. Example: speaking too long makes me bored. Yang kedua ada smoking is not good for health. Yang ketiga ada flying makes me nervous. Dan yang terakhir ada shopping in this town is good. Gerund as an object. Gerund sebagai objek memiliki arti bahwa gerund berfungsi sebagai objek yang dikenali perilaku. Jadi, di dalam sebuah kalimat, posisi gerund berada setelah verb. Contohnya, he enjoys watching TV in his leisure time. Yang kedua ada I really enjoy swimming in the sea. Yang ketiga ada Jill suggested going for a drink. Dan yang terakhir ada Jane suggested bringing our summer dresses. Gerund as the object of preposition. Preposisi adalah kata depan dengan kata lain merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian dari kalimat yang diikuti oleh nomina atau pronomina. Beberapa preposisi yang dapat diikuti oleh gerund adalah at, of, for, before, about, to, in, after, and on. Contohnya, 1. Let your fears fly away by learning to stay positive. 2. Diana has a contribution to our English club by teaching us the good strategy. Untuk preposisi to, terdapat 4 preposisi yang bisa diikuti oleh gerund. Di antaranya, used to, object, to, be accustomed to, be looking forward to, dan in terms of. Contohnya, 1. Steve has a special ability in terms of singing. 2. I look forward to going home next month. 3. Florence needs to step in this issue. Gerund after certain verbs. Gerund biasanya digunakan juga pada beberapa kata kerja yang berbeda. Beberapa kata kerja ini juga dapat diikuti oleh that clause.
ini adalah contoh verbs yang biasa kita temui sehari-hari. Enjoy, appreciate, mind, quiet or give up, finish, get through, stop by an infinitive of purpose, regret by an infinitive of purpose, avoid, postpone or put off, delay, keep or keep on, consider, discuss, mention, suggest, and imagine. Jika terdapat kata stop, quiet, remember, forget, regret, and try, dapat diikuti makna yang berbeda. Contohnya, A. Mary enjoys playing tennis with her friends. B. I've finished teaching them. C. Do you regret having done that? D. Zoe gave up smoking. Facial expressions followed by gerund. Gerund dapat menjadi pengekspresian time, place, dan pronoun. Di sini kita dapat memakai 3 formula, yaitu yang pertama ada have fun or a good time, diikuti dengan verb ing. Yang kedua ada have trouble or difficulty, diikuti dengan verb ing. Dan yang terakhir ada have a hard time, diikuti dengan verb ing. Yang pertama ada expression of time or money, yaitu ada spend and waste. Dan yang kedua ada expression of place, sit, stand, lie. Lalu yang ketiga ada pronoun, yaitu find and catch. Contohnya, 1. We are having fun playing football. 2. I had trouble finding his house. 3. Sam spends most of his time studying. 4. He always wasted her time playing video games. 5. You will have no problem finding a job. Go plus gerund. Penggunaan gerund untuk menyatakan ungkapan tertentu atau idiomatic expression adalah untuk menunjukkan kegiatan reaksi. Rumus penggunaan gerund untuk menyatakan idiomatic yaitu go plus gerund. Berikut ini adalah contoh dari go plus gerund. 1. Go biking. 2. Go boating. 3. Go camping. 4. Go jogging. 5. Go hunting. 6. Go dancing. 7. Go shopping. 8. Go skateboarding. Contoh kalimatnya yaitu let's go camping next month. Infinitive. Infinitive adalah bentuk dasar dari kata kerja verb. Format dari infinitive adalah to plus verb dasar atau verb 1. Jadi, kalau tenses biasanya verb berubah bentuk, dalam infinitive, kata kerja sama sekali tidak berubah dari bentuk dasar. Infinitive dapat berfungsi sebagai berikut. 1. Bertujuan sebagai subjek, objek, atau objek secara langsung. Kedua, berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Dan yang ketiga, bukan sebagai preposisi. Contoh dari infinitif adalah to sing, to drink, to run, to walk, to study, etc. Ada 7 jenis dari infinitif, yaitu as an subject, to infinitive to leave a comment, common verbs after adjective, to infinitive with adverbs, common verb followed by infinitive, dan to infinitive with question word, common verb followed by infinitive.
Yang pertama adalah kata kerja sehari-hari yang dapat diikuti oleh infinitif, yaitu ada hope to, plan to, intend to, decide to, promise to, agree to, over to, reviews to, seem to, appear to, pretend to, ask to, expect to, would like to, want to, and need to. Yang kedua yaitu infinitif sebagai subjek. Formula yang dapat kita pakai adalah it plus infinitif, atau dapat memakai formula juga to plus verb. Contohnya, 1. He asked me to a question about math. 2. I promised to come early. 3. We need to talk. Jika ingin menggunakan kalimat negatif, maka formula berubah menjadi verb diikuti not dan diikuti an infinitive. An infinitive yang dipakai adalah to be. Dan khusus kata intend dapat diikuti dengan infinitif maupun gerund, dengan syarat tidak mengubah makna dari kata tersebut. Contohnya, I intend to go to meeting. Itu adalah contoh infinitif. Lalu, intend to going to the meeting, yaitu contoh gerund. Yang ketiga yaitu kata kerja yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu tell someone to, advise someone to, encourage someone to, remind someone to, invite someone to, permit someone to, allow someone to, warn someone to, require someone to, order someone to, force someone to, ask someone to, expect someone to, would like someone to, want someone, and need someone to. Yang keempat yaitu common verb setelah adjective. Formula yang dipakai adalah subject diikuti to be, lalu diikuti adjective, diikuti for of someone, dan diikuti to infinitive. Contohnya, it is good of you. Yang kedua, it is important for Jake. Yang ketiga, the dog is naughty. Dan yang terakhir, I am happy. Kelima yaitu to infinitive to leave a comment. Dalam jenis yang ini, infinitif didahului oleh kata benda atau noun. Contohnya, it was a very dangerous thing to do. Hal itu sangat bahaya untuk dilakukan. Yang kedua ada Dea is the best to work with. Dea adalah partner terbaik untuk bekerja sama. Yang ketiga ada that was not a nice thing to say Fred. Itu bukan hal baik untuk dikatakan Fred. Yang keenam yaitu infinitif dengan adverbs atau kata keterangan. Jenis infinitif ini biasanya digunakan bersamaan dengan kata keterangan terlalu atau to, dan cukup atau enough. Contohnya, 1. There is too much sugar to put in this bowl. 2. I had too many books to carry. 3. This soup is too hot to eat. 4. She was too tired to work. 5. You're not old enough to have grandchildren. 6. I've had enough food to eat. Dan yang terakhir ada infinitif dengan kalimat tanya. Biasanya kata kerja yang digunakan untuk jenis ini adalah ask, know, tell, understand, explain, decide, dan beberapa kata kerja lainnya diikuti dengan kalimat tanya how, when, where, etc. dan infinitif. Contohnya, 1.
Do you understand what to do? 2. She asked me how to use the washing machine. 3. Tell me when to press the button. 4. I've forgotten where to put his little screw. 5. I'm not sure I know who to call. Sekian dari saya. Have a nice day. Bye.